Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadratil muhtaramin, ashabal fadilah, sadatil ulama wal masyayikh, Kiai Haji Nur Daim, Rais Syuriah cabang NU Lampung Tengah, a'azzahullah bi'izzih, Kiai Haji Ulin Nuha, Musyrif Ma'had Darul Ulum akramallahu bikaramih, Kiai Haji Imam Suhadi, Musyrif Ma'had Nurul Qadiri, hafizahullah bihifzih. Bapak anggota DPRD Pak Jauhari, Kiai Jauhari, sarjana ekonomi ya, yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, KUA dan Ramil dan kiai-kiai yang lain, akramakumullah. Sadati wa sayyidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur, Ansor Banser, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, seluruh aktivis Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Pesantren adalah merupakan Al-Hisnul Hasin. Apa Pak? Belajar bahasa Arab dikit. Apa namanya? Al-Hisnul Hasin, benteng yang paling kokoh. Pesantren merupakan benteng yang paling kokoh. Membentengi apa? Membentengi dua hal. Satu, agama Islam, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kedua, membentengi keutuhan keselamatan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semua pesantren di bawah NU yang jumlahnya 22.000, barangkali sudah tambah sekarang, barangkali lebih, semua mengajarkan santrinya agar Islam Ahlus Sunnah Jamaah semakin dikembangkan, Islam yang modern, Islam yang toleran, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada Kiai NU ngajarin ngebom. Yang ngajarin ngebom pasti bukan Kiai NU, pasti. Tidak ada Kiai NU ngajari tawuran. Yang ngajari tawuran pasti bukan Kiai NU. Monggo. Jangan mau pesantren anak ke Kiai NU apa Kiai yang bukan NU, terserah. Tapi itulah, kalau pesantren Kiai NU pasti yang diajarkan Islam moderat dan toleran, dan mengajarkan menjaga keutuhan NKRI. Paham betul? Al-Quran berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangnya gini, gampangnya. Siapa yang ingin benar harus dengan ilmu. Gampang itulah terjemahnya lah. Siapa yang ingin benar dengan ilmu. Ingin benar apa saja. Ingin benar bangun gedung, bangun jembatan, bangun jalan, harus dengan teknik sipil. Ingin benar membangun ekonomi, harus ngerti ilmunya bisnis. Ingin benar mengelola perbankan, bank kecil-kecilan lah, bank PPR atau simpan pinjam, harus ngerti akuntansi, harus ngerti ilmu bisnis. Ingin benar dalam berpolitik, harus ngerti ilmu politik, sosial politik. Ingin benar dalam beragama, harus ngerti ilmu
Tidak mungkin kalau tidak ngerti ilmu agama terus nanti ahli agama. Di sini dalam pesantren ada namanya manhajut ta'lim, apa? Metode transfer of knowledge. Menjadikan anak santri berilmu. Kiai ngajar menjadikan agar putra-putra panjenengan, anak-anak kita menjadi orang yang pandai berilmu. Nggak mungkin kalau tidak berilmu akan benar. Kalau itu benar kebetulan. Tanpa ilmu kalau benar kebetulan. Misalkan saya memperbaiki sepeda motor rusak, kok benar kebetulan itu. Saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas kalau saya bukan ahlinya, saya akan salah memasuki bidang itu. Saya bukan ahli mekanik, bukan ahli servis motor, saya bukan ahli komputer, bukan ahli teknik mesin. Nah, kalau saya buka sepeda motor, bisa buka, nggak bisa masang nantinya. Karena bukan profesinya. Maka kalau ingin ngerti ilmu agama, ya belajar agama. Yang bukan ahli agama, tolong jangan bicara agama. Di Lampung ada nggak di Lampung ya? Di Jakarta banyak itu. Di Jakarta banyak, bukan ahli agama, tahu-tahu ceramah, masya Allah. Yang nggak usah sebut namanya lah. Bukan ahli agama, baru sangkilat 2 minggu paling. Langsung ceramah, dia ustadz diundangnya. Ahli agama kok cuma pesantren kilat 2 minggu. Gak mungkin itu. Paham tidak? Ini kalau saya mau ceritakan bagaimana para ulama Islam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tulisan Arab tadinya waktu zaman Rasulullah tidak ada titik yang membedakan satu sama lain. Ba, ta, tha sama. Jim, ha, ho gak ada bedanya. Dal, dal sama. Ro, zai sama saja. Orang pertama kali bikin titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Harus cerdas ah. Kamu tadi otak kamu tadi kata bisa otak kamu tadi? Otak bung. Kalau saya bilang otak ampas kelapa lah. Yang pertama kali bikin titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3. Baru orang paham bisa bedakan antar ba, ta, tha, jim, ha, ho. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Menggagas harokat, bikin fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Alhamdulillah paham. Kalau yang bikin titik lupa, saya nggak akan ulang dah. Itu perkembangan peradaban namanya. Itu namanya kecerdasan para ulama dulu. Coba kalau nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak bisa baca saya juga. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang banyak baca Quran, banyak orang baca Quran salah. Nah kalau baca Quran salah, jangan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran kalau baca salah. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada muncul kedengaran, ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa,
iqlab, kolkolah, madlazim, majais, furhalak. Itu wafat tahun 224 Hijriah. Jadi ilmu itu bid'ah. Nabi Muhammad gak bikin ilmu. Nabi Muhammad gak bikin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak bikin ilmu. Yang bikin ilmu itu ulama. Paham tidak? Supaya baca Qur'annya benar seperti baca Qur'annya Rasulullah dan para sahabat, lahirlah ilmu. Waktu zaman Kanjeng Nabi buatan butuh ilmu sudah benar bacanya. Waktu zaman Rasulullah, sahabat baca Qur'annya benar, walaupun gak ada titik, gak ada harokat, gak ada tajwid. Setelah berkembang Islam keluar Arab, maka orang tanpa ilmu gak akan benar baca Quran. Oleh karena itu para ulama menggagas ilmu tajwid, ilmu harokat, ilmu titik supaya benar. Kalau dihukumi bid'ah, ya bid'ah itu ilmu. Paham tidak? Jangan gampang-gampang ngomong bid'ah, goblok. Nah, siapa yang bikin ilmu tajwid tadi? Ada lagi. Tahun sekitar akhir abad pertama Hijriah, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong. Bikin-bikinan, qala Rasulullah, Rasul bersabda, bohong. Banyak. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, kata Khalifah Umar, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi hadis mana yang benar mana yang nggak benar? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. 1 minggu. Namanya ilmu mustalahul hadis. Baru ada terminologi hadis sahih, syaratnya harus muttasil, thiqah, adil, dobit. Kalau kurang 1, hasan. Kurang lagi banyak, do'if. Do'ifnya maktu, munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an. Ini ilmunya kiai di pesantren. Kalau dari pesantren nggak akan tahu ini. Tahu-tahu SAG, tahu-tahu SAG. Masya Allah. Khutbah mocok. Makanya kalau kiai NU mimbar masjid buang tuh buku khutbah. Kalau ada kiai NU khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Apa bedanya kiai NU dengan SAG? Apa bedanya? Kalau khutbahnya baca, khutbah nikah apal, khutbah Jumat apal, berjanji apal. Kalau kiai NU nggak apal berjanji, jangan diampropin. Kenapa saya sampai ngotot begini? Karena berjanji itu milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Paham nggak? Paham nggak? Kalau bukan kita yang hafal, apa Wahabi yang suruh hafal? HTI itu yang suruh ngapal? Nggak mungkin. Itu milik kita, kita harus hafal. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa urabi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat bid dima'in ala ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في ناكلها بالعصبية فقال إني أرجو أن يهج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أصب جسده وروحه قدرة من المسح إلى مسح الصور حق قدسية وجل السماوات فراد في الأولى وقد جل الوقار على apa gitu ya Allah. Kiai itu baru kiai. Kalau nggak hafal hampir kiai. Maka jangan ragu-ragu, di pesantren tempatnya ilmu pengetahuan. Quran butuh tafsir, butuh penjelasan. Karena Quran itu bahasanya tinggi.
Maka ada ulama yang menulis tafsir sempurna dari awal sampai akhir, namanya Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Awal-awalnya orang tafsir itu karangan Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Dibaca di pesantren. Di pesan nggak dibaca itu, enggak, hanya pesan baca itu. Paham betul? Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Bacanya harus innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Jangan wa rasulih. Baca gimana? Wa rasulah. Artinya apa? Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau wa rasulah bacanya. Kalau baca wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salahnya jauh kan? Jauh kan salahnya? Lahirlah ilmu nahwu. Baru terdengar ada terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, maf'ul ma'ah, maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz. Paham betul? Singar ilmu nahwu namanya Amr bin Kumbur, atau yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Diajarkan betul sejarah ilmu cerita. Cerita sejarah itu yang diajarkan. Nah, Imam Syafi'i siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya Syafi'i itu. Jadi sama dengan Rasulullah, turunan Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza, Palestina yang sering dibom Israel itu. Wafat di Mesir, Kairo, Dusun Fustot tahun 204. Jadi umurnya hanya 54 tahun Mas Syafi'i. Masih tua saya 70. Saya 70. Imam Syafi'i hanya 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Karim Zakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, umurnya 39 tahun. Jadi umurnya pendek tapi berkah. Jembar. Ono wong Lampung umur do tapi sempit. Lumayan pilkada suara 1 lumayan. Lumayan ngedukung Pak Johari. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau kita atau siapa saja, kalau kita ingin paham syariat Islam, maka harus paham Al-Quran. Al-Quran ayatnya macam-macam. Ada ayat yang sudah baku, nggak usah ditafsiri, nggak usah. Qul huwallahu ahad, Allah itu maha satu, dan nggak usah tafsir. Ada ayatnya masih remeng-remeng, harus tafsiri. Aula mastumun nisa, suami istri senggolan wudunya batal. Nah, senggolan itu apa senggolan nih? Senggolan itu apa? Kata Syafi'i, syahwat enggak syahwat, sengaja enggak sengaja batal. Nenek-nenek kakek punya wudu, enggak syahwat enggak sengaja senggolan batal. Syafi'i itu. Dikata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Kata Imam Hambali, kalau rangkulan saling memeluk batal, kalau enggak. Kata Imam Hanafi, tidak batal kecuali kalau yang satu. Tahu yang saya tahu kan? Yang satu tahu? Nggak, masa nggak tahu lah, biasa kerjaan jaringan tiap malam dulu. Jadi suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, nggak batal asal tidak yang Imam Hanafi. Nah, itu namanya ayat remeng-remeng.
Ada ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mutlak. Ada ayat muqayyadah dengan catatan, dengan syarat. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Paham gak ini? Paham gak ini? Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya jawab, kalau pemerintahnya baik. Coba satu rentetan kalam tapi macam-macam. Ada ayat yang isinya perintah umum, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja. Ada ayat perintah perang kalau lagi perang. Walladzina hajaru wa akhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna an sayyi'at wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, surga balasannya, dijemput bidadari cantik sudah telanjang. Kalau lagi perang, keluar dari rumah kalau lagi perang. Kalau lagi aman masa ngebom? Lagi aman kayak gini, keluar dari rumah bawa bom gitu. Mati syahid itu sangit itu, bukan mati syahid. Lagi aman ngebom, kata jihad kan, jihad dasmu. Kalau lagi perang, jangan berpangku tangan atau duduk di rumah, keluar. Mempertahankan hak kita, pertahankan negara, pertahankan agama. Ayo kali perang. Kalau nggak aman kayak gini, masa ngebom? Sudah Afghanistan, lagi sholat asar dibom. Di Mesir, di kota Rafah, sholat Jumat, 800 orang mati dibom. Lagi sholat dibom, katanya kafir. Si ngebom mau Islam, si ngebom agamanya Islam, tapi katanya kafir itu yang sholat tuh. Coba di Lampungnya ada lah. Lampung Selatan, Lampung Tengah. Teroris di mana? Lampung Selatan, Lampung Tengah. Utara, Selatan, Selatan. Misal Wahabi juga banyak di Selatan. Misal Wahabi, Tengah juga ada lah. Di YouTube juga ada, di YouTube provokasi agar orang itu radikal. Lihat YouTube itu bahaya kalau nggak punya basic ajaran Islam yang benar. Dan walhasil harus paham Quran, kata Imam Syafi'i. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat, tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Sholat sehari semalam berapa kali? Ada nggak di Quran? Teman? Betul? Nggak pernah baca Quran bisa jawab. Baca Qurannya Al-Fatihah, Kulhu, Falaq, Nas, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, Muhammad. Fatihah berkat. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, yuqimuna sholah, aqamus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran gitu? Yakin? Pernah baca Quran sampai khatam? Kalau paling baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Baca bolak-balik itu terus. Yasin ben selamat, Tabarok ben munggah derajate, berkah. Waqiah ben rezekine akeh. Kalau ben wayu mana apa maksudnya? Kalau ben dia bojo mana apa macane iku? Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Diwajibkan kepada kamu orang umat Islam sholat 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr atau subuh. Hadis apa Quran itu? Hadis. Maka tidak cukup Quran,
Tidak cukup dengan Quran saja, harus dengan kalau ingin benar syariat kita. Wes, sudah. Ini contoh sholat saja, contoh sholat saja baru satu ini sholat. Sudah paham Quran, sudah berhadis, belum cukup kata siapa yang ngomong ini, siapa nih? Kata Imam Syafi'i. Kata siapa? Akal harus dipakai, akal dipakai. Kayak akal ulama, bukan akal bung. Quran sudah, hadis sudah, belum cukup. Kata akal harus dipakai. Akal ada dua. Akalnya ulama kumpul-kumpul musyawarah mengeluarkan namanya ijma. Apa? Konsensus. Contoh ini hasil ijma nih, hasil ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram nomor 1, an-niyah nomor 2, al-qiyamu berdiri nomor 3, qiraatul fatihah TV baca fatihah ketika berdiri, al-ruku'u ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal, rukunya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca fatihah. Bukan Quran, bukan hadis, hasil kesepakatannya para paham betul. Jadi kalau kita nggak pakai ijma